mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan barang branded kini memenuhi Instagram bagi sebagian para Gen Z. Konten seperti ini menjadi motivasi, namun bagi yang lain justru memicu rasa insecure. Sebenarnya flexing itu pakai strategi personal branding atau keduanya. Instagram menjadi salah satu media sosial yang sering digunakan oleh para Gen Z. Di dalamnya muncul fenomena flexing, yaitu menampilkan gaya hidup mewah, pencapaian finansial, atau simbol kekayaan kepada publik. Berdasarkan mengalami konten flexing banyak tersimpan di filter Instagram dan Stories. Sebagian konten dikemas sebagai motivasi sukses, sementara sebagian lainnya memicu perdebatan budaya pamer di media sosial. Tim melakukan pantauan terhadap konten Instagram yang menampilkan gaya hidup mewah seperti perjalanan wisata, barang bermerek, dan pencapaian finansial banyak ditemukan pada filter Reels Instagram. Respon pengguna media sosial sangat beragam. Sebagian menganggap konten tersebut sebagai motivasi, sementara sebagian lainnya menilai konten tersebut dapat memicu rasa insecure. Dari Instagram, aku jadi penasaran nih, sebenarnya mahasiswa itu melihat konten flexing di Instagram sebagai motivasi atau malah bikin insecure ya? Ayo kita tanya langsung lihat polling. Hasil polling menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang beragam terhadap fenomena flexing di Instagram. Halo Kak, namanya siapa? Aku Anggun. Kakak dari mana? Aku dari Universitas Sesa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kakak sebenarnya semester berapa sekarang? Aku sekarang lagi semester 6. Semester 6 ya. Kakak kesibukannya sekarang apa kalau boleh tahu? Untuk saat ini sih aku karena udah selesai magang, jadi aku lanjut kuliah kayak biasa aja sih. Oke. Kakak, kalau boleh tahu kakak kira-kira tahu nggak sih tren tentang kayak flexing gitu? Oh iya, itu juga sering FYP di aku Kak. Di Instagram juga banyak yang untuk flexing-flexing kayak gitu. Banyak apalagi influencer. Oke. Dari mana sih kakak kalau pertama kali lihat konten flexing di Instagram tuh? Kalau berarti kayak influencer gitu. Aku awal-awal ngeliat flexing itu, namanya flexing tuh kayak dari ini sebut gak apa ya Kak? Iya, Pak. Ini ya Sheila Saukia. Yang aku lihat sih kayak flexing sih ya, gitu kan. Mungkin cuman Sheila Shafia, mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi, aku pernah lihat dan lewat ya FYP di Instagram aku itu Davina Skincare. Oh, Davina yang ini ya, yang mungkin ibu owner kali ya ibaratnya. Iya. Kakak ada nggak sih pikiran kayak kalau ngeliat orang mamerin kekayaan gitu ya, pas pada konteks sosial media mereka yang mereka posting tuh, kira-kira pikiran kakak pas ngeliat mereka tuh kayak gimana sih? Kalau dari yang aku lihat, aku malah jadi termotivasi ya buat dari flexing itu, dari video flexing itu, karena di situ aku bisa lebih semangat buat lebih kerja keras, sama lebih semangat sama lebih bisa buat mempertahankan tujuan utama aku sih Kak. Oke. Menurut kakak nih, konten kayak gitu tuh bisa nggak sih dianggap sebagai motivasi, kayak konten flexing nih yang kakak lihat, itu tuh bisa nggak sih dianggap suatu motivasi bagi diri kakak? Iya, kalau buat diri aku sendiri, aku itu jadi motivasi ya. Karena apa? Karena buat memicu semangat aku juga. Apalagi aku kan lagi merintis juga ya. Nah, aku juga pengen gitu flexing, tapi flexingnya lebih bermanfaat. Jadi aku juga sambil mengisi waktu luang kuliah aku sama usaha-usaha kecil buat aku bisa menuju seperti orang kayak gitu. Tapi aku versi lebih mahasiswanya. Oke. Bagian apa sih Kak dari konten flexing itu tuh yang menurut kakak menarik banget nih buat dilihat, suatu konten itu tuh bikin kakak kayak jadi kok kayaknya nih flexing bikin buat termotivasi ya, atau mungkin ada suatu keinginan kakak buat kerja lebih keras lagi gitu? Kalau dari aku sih lebih ke backgroundnya dia ya. Jadi kebanyakan dari video yang flexing itu juga nggak hanya menunjukkan kemewahan, tapi dia juga nunjukin prosesnya dia dari awal dia belum punya apa-apa sampai sekarang bisa flexing, sampai dia bisa membeli apapun itu sih Kak, dari perjalanannya aja. Oke. Mungkin kayak ada nggak sih Kak suatu kerjaan atau apa gitu, suatu hal yang bisa kakak tabung buat kakak tuh lebih kerja keras banget gitu buat ngasilin sesuatu yang kakak pengen, karena kakak udah ada pencapaian setelah melihat suatu konten yang flexing itu? Oh ada Kak, aku kebetulan selama
ini mengisi waktu sembari kuliah, aku membuka jasa print materi, print tugas, bukan joki tapi jasa printnya itu rumahan, kecil-kecilan, dan itu lumayan untuk aku buat nutupin, buat nabri tabung, dan aku juga sembari membantu orang tua aku, usaha orang tua aku untuk lebih memajukan sih, lebih biar grow up aja. Gitu, Kak. Kalau boleh tahu usahanya tuh kayak semacam online kah atau offline? Oh ya Kak, untuk aku lagi mau ngembangin online. Bukan lagi, aku lagi mengembangkan online di bidang kacamata optik. Ya, karena orang tua aku punya optik, dan orang tua aku ini masih, namanya orang tua ya Kak, masih terpaku sama online offline. Jadi untuk sekarang tuh agak ketinggalan zaman ya, apalagi offline yang pendapatannya sekarang lebih banyak di online. Akhirnya aku nyoba buat buka online dan lumayan works. Oke. Semoga terus berjalan ya Kak usahanya. Menurut Kakak konten flexing itu tuh lebih banyak manfaat atau kayak cuma sekedar pamer sih? Kayak kira-kira tuh kenapa ya kayak gitu? Kalau dari aku pribadi itu sih bermanfaat ya buat aku, tapi tergantung gimana cara orang itu menyampaikan dalam videonya. Nah, kalau aku sih melihatnya sepanjang dia ada prosesnya, dia dimulai dari nol sampai bisa sedetik ini tuh menurut aku sih bermanfaat ya. Jadinya lebih banyak manfaat karena kan sekarang juga Kakak jadinya ada kerjaan karena ngeliat suatu konten flexing, jadinya lebih memajukan diri sendiri lah ya. Oke, kalau dari informasi yang kesuksesan nih dari secara finansial atau gaya hidup gitu ya, Kakak tuh lebih percaya penjelasan dari influencer kah, atau mungkin dari media sosial, atau bisa juga dari ahli mungkin ya, seperti kayak misalnya dosen atau kayak dari psikolog, atau juga mungkin dari perencanaan kayak keuangan yang gitulah ya, atau influencer-influencer lainnya juga mungkin yang Kakak percaya gitu? Kalau karena aku Gen Z termasuknya, dan kebanyakan yang lewat di Reels ataupun di FYP di TikTok itu kebanyakan influencer ya, ataupun artis-artis seperti Raffi Ahmad. Nah, aku tahu Raffi Ahmad dia memang suka memperlihatkan, menunjukkan kemewahan dia, tapi dia juga menunjukkan proses-proses dia dari awal dia merintis sampai sekarang. Jadi aku termotivasi dari Raffi Ahmad. Seperti itu, Kak. Oke Kak, mungkin segitu aja kali ya dari aku. Mungkin ada yang Kakak pengen sampaikan? Kalau dari aku sebagai Gen Z, kita jangan iri, jangan insecure sama flexingan itu. Anggap aja flexingan itu sebagai pemicu semangat kita buat sampai ke goals kita. Halo Kak, sebelumnya Kak, nama saya Naila Syifana, bisa dipanggil Naila. Kalau boleh tahu nih, kira-kira aku mau nanya sedikit. Menurut Kakak flexing itu lebih ke arah insecure atau motivasi? Kalau menurut aku insecure sih. Oke, sebelumnya aku ngobrol dengan Kakak siapa? Aku Zaifa dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Sistem Informasi, angkatan 23. Oh oke. Kira-kira Kakak berkenan nggak nih untuk wawancara selanjutnya tentang flexing itu bikin insecure? Boleh sih, karena sangat menarik untuk dibahas. Menurut Kakak, pertama kali Kakak ngeliat tentang tren flexing di Instagram tuh kira-kira dari influencer siapa sih Kak? Kalau menurut aku ya banyak sih, nggak cuma satu. Jadi gimana ya, setiap buka Instagram di bagian ekspor atau reels pasti ada aja sih yang flexing seperti itu. Oh, intinya dari beberapa explore aja sih ya Kak. Iya betul. Kira-kira Kakak seberapa sering sih ngeliat postingan-postingan tentang flexing di Instagram? Honestly lumayan sering sih. Hampir tiap buka Instagram pasti ada aja isi yang tentangnya itu flexing. Entah dia hanya untuk kesenangan pribadi atau untuk achievement diri sendiri. Menurut Kakak tuh tujuan utama orang yang ngelakuin flexing untuk apa sih Kak? Atau mungkin Kakak tuh nganggap flexing itu sebagai hal yang wajar di media sosial, atau kira-kira kenapa menurut Kakak nih? Kalau menurut aku ya yang tadi sih, soalnya beda-beda juga tujuannya. Kadang ada yang flexing buat kesenangan diri, ada juga flexing yang buat kepuasan diri gitu. Jadi ini achievement aku loh, ini pencapaian aku loh. Nah seperti itu. Tapi ada sisi buruknya juga kalau misalkan ada orang lain yang melihat keflexingan tersebut,
dia bisa apa ya, insecure gitu, jadi kurang healthy aja sih menurut aku, jadi unhealthy. Oke. Menurut kakak batas antara pencapaian dan pamer itu ada di bagian mana sih kak? Mungkin dari kakaknya gimana? Kalau pencapaian ya, biasanya dia itu ngasih tahu kalau ini itu tahap proses. Jadi dari awal sampai akhir dia itu nyebutin satu-satu gimana sih proses aku, gimana sih perjuangan aku, gimana sih susah sulitnya itu kayak gimana, pasti dia kayak gitu, pasti dia ngasih tahu kalau dia itu pencapaian. Kalau pamer dia cuma ngasih tahu soal suksesnya dia gitu sih. Ya semacam kayak influencer, mungkin Sela Saukia yang kayak contohnya tahun-tahun kemarin lah ya, yang kayak mereka tuh lebih banyak yang pada rebutannya berbondong-bondong soal skincare gitu ya, lebih ke flexingnya aja kan ya. Betul. Oke. Kakak pernah nggak sih membandingin hidup kakak sama mereka tuh, ceritanya kayak gimana gitu buat membandingkan hidup kakak sama mereka, kira-kira ada nggak? Aku pernah sih, apalagi kalau lihat orang seumuran aku yang pencapaiannya udah level up banget. Nah, di situ aku nggak merenung, nggak sedih, nggak gimana. Aku coba remind myself biar aku tuh bisa kayak dia atau bisa melebihi dia. Intinya lebih ke grow up lah ya. Grow up, tuh. Pernah nggak sih kak muncul rasa minder atau insecure terhadap orang yang pada banyak flexing nih, kira-kira dari lingkungan kakak mungkin? Sebenarnya insecure banyak ya, soalnya kayak lingkungan aku itu orangnya pada ya kayak gitu. Lumayan lah ya. Iya, sedangkan aku kayak biasa-biasa aja, cuman ya gimana, jadi jalan hidup aja sih. Oke. Mungkin ada cara nggak sih kak buat ngatasin perasaan kakak nih selama insecure di lingkungan terdekat, atau mungkin gara-gara liat medsos tiba-tiba kakak jadi ngerasa insecure, jadi kira-kira tuh kakak ngelakuin hal apa gitu buat ngalamin itu, buat ngatasinnya? Buat ngatasinnya aku sebenarnya gimana ya, yang tadi sih kak, aku nggak terlalu merenungin aku banget gitu. Jadi kayak nggak terlalu terpojok banget, jadi ngerasanya jadi kayak pede aja lah, ini aku punya loh. Nah aku harus bukti ini, jangan hanya merenung, soalnya kan kayak percuma tuh kalau merenung doang ya kan, jadi percuma. Makanya kita harus grow up lebih dari dia yang punya gitu. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih kak buat kakaknya, kira-kira kalau dalam bahas gaya kehidupan ataupun kesuksesan gitu, kira-kira kakak lebih percaya ke ahli atau ke influencer, kira-kira kenapa? Kalau buat lifestyle menurut aku masih bisa lihat influencer, soalnya buat referensi atau inspirasi dia oke banget sih. Tapi kalau ngomongin sukses, terus financial, terus self development, menurut aku lebih ke expert atau ahli sih. Soalnya mereka biasanya itu punya knowledge yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau influencer bisa, tapi dia tuh kayak nggak nunjukin real life-nya sih. 50-50 lah ya. Iya, 50-50 ya. Mungkin ada yang mau kakak sampein buat ke yang lain, kira-kira motivasi atau apa? Aku udah cukup sih kak, segitu aja. Segitu aja kali ya kak. Makasih ya kak atas waktunya. Oke. Halo kak, perkenalkan nama aku Dapat Ranggun. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama aku Angelina Intan Wahyuni, biasa dipanggil Intan. Dari jurusan Fakultas apa kalau boleh tahu tuh kak? Aku dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Aku boleh minta izin untuk bertanya? Boleh. Dari mana pertama kali kakak mendengar atau mendapatkan informasi tentang fenomena flexing saat ramai dibicarakan? Jujur pertama kali aku dengar flexing tuh yang pasti dari media sosial ya. Aku pertama kali dengar tuh dari TikTok, karena jujur itu seliweran banget di FYP aku sih. Terus kalau bagaimana kakak memandang flexing dari sudut komunikasi atau personal branding? Kalau menurut aku, sudut pandang komunikasi, flexing itu termasuk komunikasi nonverbal. Kayak flexing itu mengkomunikasikan dan ngasih tahu audiens tentang suatu hal yang dia punya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan personal branding juga bisa, asalkan ada nilai dan ada tujuan yang dimaksud, nggak cuman kayak pamer harta atau pamer sesuatu yang dia punya gitu. Apakah menampilkan gaya hidup di Instagram bisa menjadi strategi membangun personal branding atau citra diri?
Untuk gaya hidup bisa balik lagi ya. Kalau mau membangun personal branding dikaitkan dengan gaya hidup itu bisa dengan catatan ada nilai atau ada edukasi yang akan disampaikan ke audiens. Tapi kalau cuma sekedar kayak pamer doang itu nggak bisa disebut membangun citra diri sih menurut aku. Terus menurut kakak, apa perbedaan antara personal branding atau pamer kekayaan? Kalau personal branding itu gimana kita mau dikenal sama audiens, mau dikenal dengan banyak orang. Kalau personal branding itu kita mau dikenal sebagai apa sih, sebagai orang yang kayak gimana. Cuman kalau pamer kekayaan itu kita kayak sekedar pamer harta dan gak ada nilai yang diambil gitu lah. Menurut kakak, apa batas etis yang perlu dijaga saat menampilkan gaya hidup di media sosial? Menurut pandangan aku, yang penting kita nggak menjatuhkan orang lain dan nggak merusak mental orang lain sih. Terakhir nih kak, dalam isu seperti kayak gini, apa publik sebaiknya lebih mempercayai influencer atau ahli? Kalau misalnya kamu membutuhkan secara keilmuannya, kamu dari ahli, cuman bisa antara keduanya. Kalau influencer kan bisa membagikan informasi, kalau misalnya dari ahli kan bisa membagikan secara keilmuannya, jadi bisa kalian gabung. Kenapa tuh kak? Karena kalau misalkan dari ahli dan dari si influencernya kan jadi informasi yang kalian dapetin tuh banyak. Kalau influencer kan bisa menginfluence banyak orang. Kalau dari keahlian tuh bisa kalian gabungin dari segi ilmunya gitu. Terima kasih atas udah mau jawab pertanyaan aku. Sama. Dalam dramaturgi, Instagram dapat dipandang sebagai panggung depan tempat seseorang menampilkan citra terbaik dirinya. Fenomena flexing di Instagram tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan pamer. Bagi sebagian para Gen Z, konten tersebut menjadi motivasi dan strategi personal branding. Namun, bagi sebagian lainnya, flexing dapat memicu perbandingan sosial dan rasa insecure. Karena itu, literasi digital menjadi penting agar pengguna media sosial dapat menyikapi konten secara lebih kritis.